Shalom saudara, beda midras kita hari ini dari Kejadian 43. Tapi saya akan membaca dari ayat yang ke-29 sampai dengan 32. Demikianlah kata Tuhan, ketika Yusuf memandang kepada mereka, dilihatnyalah Benyamin adiknya yang seibu dengan dia. Lalu katanya, inikah adikmu yang bungsu itu, yang telah kamu sebut-sebut kepadaku? Lagi katanya, Allah kiranya memberikan kasih karunia kepadamu anakku. Lalu segeralah Yusuf pergi dari situ, sebab hatinya sangat terharu merindukan adiknya itu, dan dicarinyalah tempat untuk menangis. Ia masuk ke dalam kamar lalu menangis di situ. Sesudah itu dibasuhnyalah mukanya dan ia tampil keluar. Ia menahan hatinya dan berkata, hidangkanlah makanan. Lalu dihidangkanlah makanan bagi Yusuf tersendiri, bagi saudara-saudaranya tersendiri, dan bagi orang-orang Mesir yang bersama-sama makan dengan mereka itu tersendiri. Sebab orang Mesir tidak boleh makan bersama-sama dengan orang Ibrani, karena hal itu suatu kekejian bagi orang Mesir. Saudara, kita pasti tidak pernah asing dengan sebuah kisah sinetron yang judulnya adalah Keluarga Cemara. Saudara, Keluarga Cemara merupakan sebuah sinetron Indonesia yang ditayangkan pada tanggal 6 Oktober tahun 96 dan tamat pada tanggal 28 Februari tahun 2005. Jadi antara era 90-an sampai dengan era 2000-an. 9 tahun saudara, Keluarga Cemara ini menghiasi layar kaca di Indonesia. Namun pernah tidak saudara bertanya, mengapa dinamai Keluarga Cemara? Mengapa tidak dinamai keluarga yang lain? Contoh keluarga buah-buahan, keluarga mangga, keluarga rambutan, keluarga jeruk, atau mungkin juga keluarga kelapa, atau mungkin keluarga kopi. Tapi kenapa saudara dinamakan Keluarga Cemara? Ternyata saudara, arti Keluarga Cemara adalah sebuah keluarga yang layaknya seperti pohon cemara yang selalu hijau sepanjang tahun, senantiasa hidup dan tumbuh dalam kasih sayang sebagai sesama anggota keluarga dan erat satu sama lain selamanya. Jadi harapannya saudara, dengan memakai nama Keluarga Cemara, maka keluarganya itu terus erat, terus rukun, terus damai, tanpa persoalan, penuh dengan kasih sayang. Pertanyaannya saudara, dalam kehidupan nyata kira-kira bisa nggak kayak gitu? Sebuah keluarga tanpa masalah, tanpa persoalan, tanpa konflik, hanya dipenuhi dengan kasih sayang. Apakah benar-benar bisa terjadi saudara? Saudara yang dikasih Tuhan, dalam faktanya tiap keluarga itu memiliki persoalan. Karena dua orang berdosa menjadi satu, bertambah dengan orang berdosa yang lain saudara, maka konflik itu akan mudah timbul. Saudara, kelaparan mempertemukan keluarga yang telah lama berpisah, yaitu keluarga Yusuf dengan saudara-saudaranya. Bacaan Alkitab hari ini saudara menceritakan rencana saudara-saudara Yusuf untuk kembali lagi ke Mesir karena sudah kehabisan bahan pangan yang mereka beli sebelumnya. Namun saudara, kesulitannya adalah mereka harus membawa kembali dengan membawa Benyamin sesuai permintaan Yusuf. Saudaraku, pertentangan sempat terjadi karena Yakub tidak ingin Benyamin ikut. Dia tidak ingin kehilangan anak kesayangannya untuk kedua kalinya. Mereka tidak menyadari bahwa Yusuf pada waktu itu masih hidup dan menjadi penguasa di Mesir. Mereka akhirnya berangkat saudara bersama Benyamin karena tidak ada jalan lain untuk mengatasi persediaan makanan yang menipis. Bahkan Yehuda pun menjamin keselamatan Benyamin dengan dirinya sendiri. Saudara, jika melihat yang terjadi dengan saudara-saudara Yusuf, maka sebenarnya ada perubahan besar dalam kehidupan mereka. Paling tidak saudara, tidak ada lagi iri hati, tidak ada lagi kebencian, tidak ada lagi persaingan, tidak ada lagi pertikaian, paling tidak. Bahkan saudara, Yehuda yang dulu mengusulkan agar Yusuf dijual kepada orang asing, sekarang justru memberi dirinya untuk menjamin keselamatan Benyamin. Saudaraku, kehidupan bersaudara memang tidak luput dari konflik. Bisa berbentuk iri hati, bisa berbentuk kecemburuan, bisa berbentuk pertikaian. Namun saudara, konflik tidak boleh dibiarkan dan konflik harus diselesaikan. Kalau kita melihat kisah ini saudara,
Bagaimana kita melihat kebesaran hati dan luasnya kesabaran Yusuf, bahkan pengampunan dari Yusuf, sehingga dapat memberikan pengampunan kepada saudara-saudaranya yang selama 13 tahun membuatnya menderita, membuatnya susah, membuatnya sulit. Tidak main-main loh saudara, 13 tahun Yusuf menderita, tapi Yusuf bisa memberikan pengampunan. Saudara, solusi dari konflik dalam keluarga hanya satu, yaitu apa? Pengampunan, dan kemudian dilanjutkan pertobatan. Orang yang disertai Allah pasti memiliki ruang pengampunan yang besar, jauh lebih besar daripada persoalan yang pernah ditimbulkan oleh seseorang. Karena itu saudara, maukah kita belajar saling mengampuni? Yang paling dekat dan yang paling akrab, yaitu dalam lingkungan keluarga. Sangat tidak mungkin kita bisa mengampuni orang di luar jika ternyata yang paling dekat sendiri kita tidak bisa saling mengampuni. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita saudara, mari kiranya situasi yang sulit, bahkan sesulit apapun, tidak membuat kita untuk saling menyalahkan, saling membenci, bahkan saling melukai, tetapi kita saling mengampuni, saling menolong, dan saling memperhatikan. Mari saudara, konflik apapun juga dalam keluarga, kita belajar untuk saling mengampuni. Tuhan memberkati. Betapapun besarnya itu, sehingga Bapa di surga memalingkan wajah darimu. Kau lunasi hutang dosaku, betapapun mahalnya itu, tak pernah sekali jua Kau mengungkit lagi masa lalu, mengampuni dan melupakan. Itulah yang Engkau lakukan supaya ku kan mengampuni dan melupakan.
Kita berdoa. Bapa yang di surga, pada saat ini hamba-Mu bersyukur karena kami kembali diingatkan bahwa dalam kehidupan keluarga tidak lepas yang namanya konflik atau persoalan. Tetapi orang yang disertai Allah pasti memiliki ruang kesabaran dan ruang pengampunan yang lebih besar dari segala persoalan yang pernah dilakukan oleh seseorang. Hari ini kami belajar dari tokoh Yusuf. Oleh karena Engkau yang menyertai, sehingga Yusuf dapat memberikan pengampunan kepada saudara-saudaranya yang selama 13 tahun telah membuatnya menderita, membuatnya sengsara, membuatnya kecewa. Karena itu tolonglah kami Bapa. Jika di tengah-tengah keluarga kami ada konflik, ada pertikaian, bahkan kami mungkin dirugikan, bahkan mungkin kami disakiti, tetapi biarlah kami tetap memberikan pengampunan. Karena itu menunjukkan bahwa kami adalah orang yang disertai Allah. Dan secara khusus pada saat ini mau berdoa untuk ketiga keluarga kami, untuk Ibu Elizabeth Angelia yang tepat pada hari ini juga berulang tahun. Kiranya Tuhan tolong, kiranya Tuhan memimpin, Tuhan memberikan keteguhan hatinya untuk terus terikat kepada perjanjian. Segala persoalan-persoalan yang terjadi, bahkan pergumulan hidup, biar kiranya itu tidak membuatnya makin jauh, tapi justru makin mendekat kepada Engkau. Bahkan pelayanannya di sekolah minggu, kiranya Tuhan juga sertai. Bahkan dalam pekerjaannya, biar kiranya hikmat yang dari sorga, sehingga nama Tuhan sendiri yang akan dipermuliakan. Hamba-Mu juga berdoa ya Bapa untuk Andrew, yang juga pada hari ini juga berulang tahun. Oh Tuhan, Kau tolong Andrew supaya bertumbuh menjadi seorang anak yang takut Tuhan, yang memiliki tanggung jawab di dalam pekerjaan Tuhan, dalam pelayanan, dalam kehidupan. Oleh karena Engkau memberikan hati yang begitu mencintai Tuhan, bersyukur memiliki Bobo, Ai Iing, Sujuan yang begitu mencintainya. Biarlah kiranya cinta itu dibalas juga dengan cintanya untuk menjadi seorang anak yang menyenangkan Tuhan dan menyenangkan Bobonya serta seluruh keluarganya. Buatlah berhasil masa depannya, apapun yang dicita-citakan kiranya Allah sendiri akan menyertai. Demikian juga untuk Jiang-Jiang yang hari ini juga berulang tahun. Oh Tuhan, kiranya Engkau menolong Jiang-Jiang untuk terus menyandarkan diri hanya kepadamu. Biarlah sekalipun muda, Jiang-Jiang juga terus belajar untuk setia, bahkan membangun komisi remaja untuk menjadi komisi yang takut dan mencintai Tuhan. Masa depannya buatlah berhasil. Biar akhirnya berkat rohani yang dari surga yang juga menyertainya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami dah berdoa. Amin. Selamat ulang tahun untuk Ibu Elizabeth Angelia. Biar akhirnya Tuhan yang memberikan kekuatan untuk terus berjalan di dalam cara dan jalan Tuhan. Selamat ulang tahun juga untuk Andrew Kurniawan Kohar. Jadilah seorang muda yang bertanggung jawab, yang mencintai Tuhan dan juga mencintai keluarga. Selamat ulang tahun juga untuk Raymond Alejandre atau Jiang-Jiang. Jadilah orang muda yang mencintai Tuhan. Bangunlah komisi remaja menjadi komisi yang menyenangkan hatinya. Tuhan Yesus memberkati.